Sabar dulu, ngapa sih Ningsih? Kamu tuh jangan gampang kepancing emosi begitu kayak mercon banting. Uang keuntungan catering pesanan warga minggu kemarin itu jangan langsung ludes kamu habisin cuma buat beli kompor gas mahal di toko perabotan. Emang si Dedi itu dari dulu kelakuannya keterlaluan dan gak pernah bisa menghargai istri sekeren kamu. Pagi hari di dapur sempit rumah Ningsih. Ruangan dipenuhi asap hitam tebal yang mengepul dari sebuah kompor minyak lama dengan nyala api merah berjelaga. Teh Ningsih tampak terbatuk-batuk sambil mengaduk masakan di dalam wajan berukuran besar menggunakan sutil kayu. Dari pintu dapur, Kang Dedi berjalan masuk menenteng segulung kertas catatan belanja harian dengan wajah datar. Kang Dedi, aku udah beneran gak kuat lagi kalau harus disuruh masak begini terus tiap hari. Paru-paruku udah kayak cerobong asap pabrik tahu. Akang lihat sendiri kan, tiap subuh aku harus sesak napas masak pesanan catering puluhan porsi buat warga desa. Cuma modal kompor minyak butut yang apinya merah berjelaga dan gampang meledak ini. Sampai kapan sih Akang tega nahan duitnya dan gak mau belikan aku kompor gas high pressure yang layak pakai? Mau nunggu istrimu ini jadi fosil gosong di dapur? Sabar dulu, ngapa sih Ningsih? Kamu tuh jangan gampang kepancing emosi begitu kayak mercon banting. Uang keuntungan catering pesanan warga minggu kemarin itu jangan langsung ludes kamu habisin cuma buat beli kompor gas mahal di toko perabotan. Kita pakai aja dulu alat masak yang masih ada di dapur ini. Belajar prihatin sedikit dan jangan boros jadi istri. Ingat masa depan. Boros, kata Akang. Akang enak cuma ngomong doang karena Akang cuma tahu beres ngatur duitnya sambil kipas-kipas di depan. Sementara aku yang tiap hari harus sesak napas makan asap jelaga hitam di dapur pengap ini. Kalau Akang emang udah gak menghargai keringatku dan cuma nganggep aku ini babu masak gratisan di rumah ini, detik ini juga aku angkat kaki, minggat dari sini. Bodoh amat. Loh, Ningsih, kamu jangan main ngambek terus bawa-bawa tas baju begitu dong. Malu dilihat tetangga. Kamu kan tahu sendiri kalau besok pagi kita udah terima orderan pesanan 200 box catering resmi buat hajatan penting di rumahnya Pak Kades. Kalau kamu minggat sekarang, terus siapa yang mau masak segulung pesanan itu? Masa Akang yang suruh ngulek bumbu? Bodoh amat sama orderan Pak Kades. Aku udah gak peduli lagi. Kalau Akang masih butuh cuan dari 200 box catering itu, mending Akang masak aja sendiri di dapur pakai kayu bakar sana. Biar Akang rasain sendiri gimana rasanya jadi pepes manusia di dalam dapur. Sore hari, di warung sayur Pok Romlah dan teras rumah Mak Yayah, Pok Romlah sedang melayani ibu-ibu warga desa sambil menunjuk-nunjuk heboh ke arah teras rumah Mak Yayah yang terletak di seberang jalan. Di teras tersebut, Teh Ningsih duduk dengan wajah murung dan mata sembab, sementara Mak Yayah duduk di sebelahnya sambil menenangkan Teh Ningsih yang nampak begitu sedih. Wih, coba Bu Ibu sekalian lihat ke teras rumah seberang itu. Si Teh Ningsih ternyata beneran kabur minggat dari rumahnya si Kang Dedi loh. Dengar-dengar dari tetangga sebelah, suaminya tuh pelitnya nauzubillah min zalik. Sampai Fir'aun aja geleng-geleng melihatnya. Istrinya disuruh kerja romusa, masak catering sampai gosong, tapi gak pernah dikasih modal sepeser pun buat beli alat dapur baru. Parah banget emang laki model begitu. Yang sabar ya Ningsih. Sayang, pokoknya kamu anggap aja rumah ini kayak rumahmu sendiri. Anggap aku kakakmu sendiri. Emang si Dedi itu dari dulu kelakuannya keterlaluan dan gak pernah bisa menghargai istri sekeren kamu. Udah, sekarang kamu tinggal tenang di sini. Istirahat total biar pikiranmu adem. Gak usah kamu mikirin pusing-pusing soal pesanan 200 box catering hajatan Pak Kades buat besok pagi itu. Laki pelit mah wajib dikasih pelajaran. Makasih banyak ya. Cuma kamu satu-satunya sahabat baikku di desa ini yang paling mengerti dan peduli sama perasaan penderitaanku. Bener-bener berhati malaikat. Biarin aja deh orderan 200 box Pak Kades itu hancur berantakan dan batal total besok pagi. Biar si Kang Dedi tahu rasa gimana hancurnya dikomplain sama Pak Kades. Biar kapok
satu laki. Nah gitu dong. Udah, kamu masuk ke kamar depan sana. Tidur yang nyenyak sampai besok siang. Biar hatimu lega dan glowing lagi. Soal urusan di luar, biar aku, sahabatmu ini yang urus semuanya. Kamu gak usah mikirin apa-apa lagi. Serahkan semuanya sama Yayah. Malam hari di dapur Mak Yayah. Ruang dapur rumah Mak Yayah yang luas dan terang diterangi lampu neon putih pada malam hari. Di atas meja dapur telah tertata rapi puluhan wadah kotak catering plastik kosong. Mak Yayah sedang memegang ponsel pintar di telinganya sambil menatap kompor gas high pressure baru miliknya. Di pintu dapur, Pok Romlah masuk mengendap-endap membawa 2 karung sayuran dan bumbu dapur. Halo, selamat malam Bu Kades. Iya betul Bu, ini saya Yayah. Waduh Bu Kades, ada kabar gawat nih. Si Teh Ningsih ternyata lagi stres berat sampai kabur minggat dari rumahnya. Dia nangis-nangis bilang udah gak sanggup lagi masak 200 box catering buat hajatan Pak Kades besok pagi. Tapi Ibu Kades tenang aja, Yayah siap pasang badan mengambil alih seluruh pesanan 200 box itu malam ini juga. Harganya tetap sama persis, tapi rasa masakan Yayah dijamin 100 kali lipat lebih mantap daripada masakan Ningsih yang bau asap. Alhamdulillah. Ya Allah, Yaya, kamu beneran penyelamat hajatan keluarga Ibu. Kalau kamu sanggup ambil alih malam ini juga, langsung Ibu transfer uang muka sama biaya penuh 200 box cateringnya sekarang ke rekeningmu ya, Yahya. Jangan sampai bikin kecewa loh. Wih, gila bener lu Yayah. Lu tuh beneran musuh dalam selimut level dewa. Jadi 2 karung sayur sama daging yang lu pesan mendadak ke gua ini buat tikung orderan catering hajatan Pak Kades dari si Ningsih. Mana lu sampai modal beli kompor gas high pressure baru segala lagi. Tega bener lu ngerampok periuk nasi sahabat sendiri. Jangan kenceng-kenceng lu Romlah. Si Ningsih lagi tidur pulas di kamar depan kayak bayi blow on. Lu tau gak? Gara-gara selang kompor minyaknya diam-diam gua sumbat pakai kain kemarin malam, dia langsung terpancing emosi berantem hebat sama laki dia si Dedi. Dan sekarang lihat, cuan jutaan rupiah dari hajatan Pak Kades resmi pindah ke kantong gua. Lu tinggal ambil komisi sayur lu dan tutup mulut rapat-rapat. Pinter kan gua? Siang hari di gudang belakang rumah Mak Yayah, Teh Ningsih tampak duduk bersembunyi di balik tumpukan kardus karena enggan bertemu suaminya. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dan Kang Dedi berjalan masuk mencari istrinya dengan wajah cemas. Ningsih, Akang tahu kamu ngumpet di dalam gudang belakang ini dari tadi pagi. Udah dong Ningsih, jangan ngambek terus-terusan sampai mengurung diri di rumah tetangga begini. Ayo kita pulang sekarang. Akang mau minta maaf kalau omongan Akang kemarin bikin kamu sakit hati. Aku nggak mau pulang sebelum... Loh, sebentar. Kang Dedi, coba Akang lihat ini. Kenapa di dalam kardus gudangnya Mak Yayah ini ada bon nota pembelian bahan masakan buat pesanan 200 box catering hajatan Pak Kades hari ini, tapi nama pemesannya malah atas nama Mak Yayah? Kok dia yang belanja? Astagfirullahalazim. Ningsih, coba kamu perhatikan apa yang ada di bawah nota ini. Ini kan potongan tang potong besi sama sisa potongan selang gas kompor milik kita yang ada di dapur. Lihat ujung selangnya ini. Ini bukan rusak mampet sendiri karena jelaga, tapi jelas-jelas sengaja dipotong pakai tang. Ini mah tindak pidana. Ya Allah, jadi selama ini kompor minyakku di rumah itu bukan rusak sendiri, tapi sengaja disabotase dan dipotong sama si Yayah. Dia benar-benar licik kayak ular kobra. Dia sengaja bikin adu domba biar aku kelahi besar sama Kang Dedi, supaya dia bisa nikung dan merampok seluruh orderan catering hajatan Pak Kades. Sahabat biadab. Sahabat macam apa yang tega merusak periuk nasi sahabatnya sendiri begini? Ayo Ningsih,
Kita nggak boleh diem aja dibodohin sama wanita ular itu. Kita labrak dia sekarang juga ke dapur umum balai desa. Sebelum hajatan Pak Kades dimulai. Kita permalukan dia di depan seluruh kampung. Sore hari di dapur balai desa Lapak Masak PKK, Mak Yayah dengan gaya congkak sedang mengaduk masakan di dalam sebuah kuali raksasa berisi kuah gulai kambing mendidih di atas kompor gas bertekanan tinggi di hadapan ibu-ibu warga desa. Tiba-tiba, Kang Dedi bersama Teh Ningsih berjalan cepat menerobos kerumunan warga menghampiri lapak tersebut. Berhenti sekarang juga, Yayah. Dasar wanita maling orderan bermuka dua. Sahabat macam apa kamu yang tega nyabotase dan merusak selang kompor di dapurku cuma demi merampok uang pesanan catering 200 box hajatan Pak Kades ini, ha? Kelakuanmu lebih hitam dari jelaga kompor saya. Enak aja kamu sembarangan nuduh orang tanpa bukti, Ningsih. Kamu sendiri kan yang dari kemarin sore kabur, minggat, dan lepas tanggung jawab dari pesanan Pak Kades. Sekarang saya yang resmi ditunjuk jadi koki utamanya di balai desa ini. Jadi kamu mundur sekarang juga. Jangan bikin malu dirimu sendiri di sini. Nggak usah menyangkal lagi kamu, Yayah. Lihat ini, bukti nota pemesanan 200 box catering sama potongan selang kompor milik istri saya ini ketemu di dalam kardus gudang belakang rumahmu. Kamu sengaja merusak alat masak istri saya biar kamu bisa tikung orderannya kan? Muka kamu mau ditaruh di mana sekarang? Karena Mak Yayah sebenarnya tidak paham cara mengatup regulator kompor bertekanan tinggi yang baru ia beli, api tiba-tiba menyembur kencang dari bawah kuali. Kuali bergetar dan meledakkan kuah gulai kambing panas berwarna kuning pekat tepat ke wajah dan seluruh tubuh Mak Yayah. Waduh, ya Allah, panas. Mata saya perih banget kena semburan kuah gulai sama ampas kunyit mendidih ini. Tolongin saya, Bu Ibu. Mukaku melepuh rasa kunyit. Kualinya meledak gara-gara nggak bisa pakai kompor high press. Aduh, kena karma instan gua. Keesokan paginya, di halaman rumah Teh Ningsih, Kang Dedi tampak sudah mempersiapkan satu set kompor gas stainless steel high pressure lengkap beserta meja masak aluminium baru yang mengkilap di area teras. Sementara itu, di area sumur umum desa, Mak Yayah yang wajah dan bajunya masih berwarna kuning pekat akibat noda kunyit sedang menjalani hukuman sosial di hadapan warga. Maafin Akang ya, Ningsih sayang. Akang kemarin emang sengaja melarang kamu beli kompor baru pakai uang catering. Karena seluruh uang tabungan kita udah Akang pasin dan siapkan dari minggu lalu buat beli kejutan satu set meja dapur stainless baru ini. Supaya kamu bisa masak pesanan warga dengan nyaman, tanpa asap jelaga lagi. Akang nggak pelit, cuma mau bikin kejutan. Ya Allah, Kang Dedi. Ningsih yang harusnya minta maaf sebesar-besarnya sama Akang. Ningsih udah suuzon, kurang bersyukur, dan gampang banget dikompor-komporin sama omongan manis orang jahat yang cuma mau menghancurkan rumah tangga kita. Sekarang, dapur kita udah sekelas restoran bintang 5. Hayo, yang bersih dan kuat ya nyikat 20 wajan catering raksasa yang gosong itu. Jangan sampai ada kerak hitam yang tersisa sedikit pun. Biar hatimu yang dengki dan hitam itu juga ikutan luntur bersih kena sabun colek. Lumayan kan dapat masker kunyit gratis sekaligus jadi babu cuci wajan satu desa. Iya, Romlah. Ampun. Hiks, ampunilah dosa saya, Teh Ningsih. Tangan saya rasanya udah mau copot nyikat kerak wajan gosong sebanyak ini. Saya tobat. Gak bakal mau iri, dengki, dan tusuk belakang sahabat sendiri lagi. Gara-gara serakah, muka kuning wajan hitam. Tekor bandar. Hii.
Sahabat sejati adalah mereka yang hadir memberikan dukungan pada saat sulit, bukan yang diam-diam menyebarkan racun dan tipu daya di belakang layar demi meraih keuntungan pribadi. Janganlah mudah terhasut oleh perkataan pihak luar yang tidak bertanggung jawab, karena di dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang jujur serta rasa saling percaya merupakan landasan utama agar keharmonisan senantiasa terjaga dengan utuh.